Fabio Quartararo akhir musim 2024 lalu membeberkan bahwa dirinya memang benar-benar selangkah meninggalkan Yamaha. Tapi situasi berubah, dan pembalap berjuluk El Diablo tersebut memilih bertahan bersama Yamaha namun dengan rentetan permintaan untuk mengembangkan motor. Sebelum ini, rekan setim Alex Rins ini tak pernah membeberkan apa saja yang ia inginkan dari Yamaha agar kompetitif lagi di MotoGP 2025. Namun, setelah presentasi tim baru, Quartararo menceritakan soal target podium serta apa saja permintaannya yang telah dikabulkan Yamaha. Dia menuturkan bahwa sebelum memutuskan untuk bertahan, juara dunia MotoGP 2021 ini sudah berbicara dengan tim lain. Satu di antaranya adalah Aprilia jadi incaran Quartararo jika tidak melanjutkan kontrak dengan Yamaha. Permintaan yang terlihat jelas dikabulkan oleh Yamaha adalah adanya tim satelit setelah sekian lama. Ya, dalam 2 musim terakhir Yamaha tidak memiliki tim satelit setelah RNF memutuskan hijrah ke Aprilia. Bukan hanya tim tambahan baru, Quartararo juga menginginkan jajaran rider baru. Misi Quartararo adalah dengan adanya tambahan amunisi baru bisa membantu tim dalam menguji motor. Kini, di Yamaha bukan hanya mengandalkan Cal Crutchlow sebagai test rider. Akan ada andil dari Andrea Dovizioso hingga rider muda Augusto Fernandez yang bakal membantu pengembangan M1. Terlepas dari semua permintaan Quartararo yang sudah terkabul, tentunya sebelum semuanya terjadi, Quartararo harus melalui banyak masa sulit. Sukses melalui masa sulit hingga permintaannya akhirnya terkabul, rider kelahiran tahun 1999 ini berani incar podium di MotoGP 2025. Motor bermesin V4 Yamaha diharapkan segera mengaspal dalam waktu dekat di MotoGP 2025. Uniknya, Fabio Quartararo sebagai pembalap yang awalnya rewel minta mesin V4 Yamaha ini kini justru menunjukkan sebaliknya. Fabio Quartararo tak lagi mendesak Yamaha untuk segera beralih ke mesin V4 dan meninggalkan mesin inline 4 yang digunakan di YCR M1 saat ini. Alasannya justru karena Honda yang menunjukkan bahwa kompetitif atau tidaknya bukan semata-mata karena konfigurasi mesin inline 4 ataupun V4. Kenyataannya Honda yang menggunakan mesin V4 masih mengalami permasalahan berat untuk kembali ke jalur kompetitif. Sekarang Quartararo malah mengatakan bahwa mesin V4 sebaiknya dikesampingkan saja meski tetap dijalankan. Dibandingkan mesin V4, Quartararo malah memuji effort lain yang telah dilakukan pabrikan berlogo Garbutala tersebut, yakni perekrutan sejumlah insinyur ahli yang menurutnya telah membuat Yamaha menuju ke arah yang benar. Morbidelli bergabung VR46 usai meninggalkan Pramac. Meski berganti tim, pembalap Italia berdarah Brasil itu tidak akan mendapat tunggangan yang baru. Morbidelli masih akan memacu GP24, motor yang membawanya finish ke-9 di musim lalu. Sementara itu, tandemnya Fabio Di Giannantonio jadi satu-satunya pembalap tim satelit Ducati yang menunggangi GP25, tunggangan dua Ducati pabrikan Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Morbidelli mengatakan kelemahannya adalah selalu lumayan kesulitan beradaptasi dengan hal-hal yang baru, sehingga memiliki paket motor yang sama seperti tahun lalu itu adalah keuntungan. Kendati demikian, Franco Morbidelli menilai Francesco Bagnaia dan Marc Marquez jadi unggulan teratas persaingan gelar MotoGP 2025. Kejuaraan itu akan dibuka di Buriram, Thailand mulai 28 Februari. Seperti diketahui, Viñales akan menjalani musim perdananya bersama KTM Tech3 di MotoGP 2025. Rider berjuluk Top Gun ini memutuskan pindah ke tim pabrikan Austria tersebut setelah 3,5 tahun bersama Aprilia Racing. KTM bisa dibilang merupakan tim yang kuat di MotoGP. Hal itu tak luput dari sosok Pedrosa sebagai pembalap penguji mereka. Sosok pembalap asal Spanyol itu memberikan perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Viñales pun mengakui betapa berdampaknya sosok Pedrosa untuk KTM. Menurutnya, pembalap berusia 39 tahun itu selalu memberikan nasihat kepada para rider KTM untuk bisa dengan mudah menaklukkan motor RC16. Maverick Viñales mengaku akan selalu siap mendengarkan saran dari Pedrosa. Karenanya, Top Gun membutuhkan saran-saran untuk bisa tampil maksimal di musim perdananya. Dengan kehadiran sosok Pedrosa sebagai pembalap penguji, dia bisa lebih fokus dalam menemukan gaya balap terbaiknya dengan motor RC16.
Setelah pertama mencobanya pada tes Barcelona beberapa pekan lalu, Fermin Aldigar kembali memacu motor MotoGP-nya pada shakedown tes MotoGP 2025 di sirkuit Sepang. Sebagai seorang pembalap debutan, Aldigar masih mengalami banyak kesulitan saat memacu motornya. Satu hal yang paling sulit untuk dilakukannya adalah masalah pengereman. Pengereman di MotoGP sangat berbeda dengan Moto2 karena titik pengeremannya sangat jauh berbeda. Motor MotoGP memaksa pembalap mengerem setelat mungkin dengan titik pengereman sempurna yang sangat tipis ruang kesalahannya. Teknik penggunaan rem belakang menjadi salah satu cara Aldigar untuk memperbaiki performanya, terutama untuk tikungan ke kanan di mana kaki kanan pembalap akan sedikit terbatas untuk menginjak pedal rem. Di sana ada momen memaksimalkan peran rem jempol alias thumb brake, tuas rem belakang yang dioperasikan menggunakan tangan kiri. Aldigar cukup kaget karena hal itu ternyata sangat sulit dan sangat menyiksa jarinya. Pembalap tim Pramac Racing Jack Miller menjadi pembalap pertama yang disponsori dua brand kompetitor di MotoGP. Bisa dilihat ada logo DNS dan Alpinestar nampang secara bersamaan di pernak-pernik balap yang dipakai Jack Miller. Miller mengenakan racing suit buatan DNS, sedangkan helmnya memakai produksi Alpinestars. Padahal seperti yang sudah diketahui oleh hampir semua penggemar MotoGP, DNS dan Alpinestars saling berkompetisi sejak lama. Hadirnya dua logo raksasa apparel balap asal Italia tersebut di tubuh Jack Miller bukan tanpa alasan. Pembalap asal Australia ini sebenarnya dikenal sebagai pembalap yang cukup sering berganti-ganti brand antara DNS dan Alpinestars sejak lama. Di level junior, Miller merupakan salah satu user Alpinestars dan kemudian beralih ke DNS saat debut di kelas Premier pada 2015 silam. Ayah satu anak itu menggunakan DNS hingga 2022 lalu sebelum akhirnya di-endorse penuh oleh Alpinestars saat gabung KTM pada 2023 lalu. Kali itu, Miller tidak hanya menggunakan baju balap Alpinestars saja, namun juga helm yang saat itu menjadi produk baru brand tersebut. Hal yang sama juga berlaku ke Pedro Acosta dan Jorge Martin yang juga mengenakan baju balap dan helm buatan Alpinestars. Nah, alasan utama Miller kembali memakai racing suit DNS adalah kontrak brand tersebut dengan tim baru yang Radar Pramac Racing. DNS sendiri adalah official clothing sponsor tim Pramac, sehingga Miller pun mau tak mau harus mengenakan racing suit yang dipakai kebanyakan pembalap VR46 tersebut. Jadi, mantan pembalap Honda, Ducati, dan KTM itu harus melepas kontrak sebagai endorser racing suit Alpinestars mulai MotoGP 2025. Namun, Miller masih bisa mengenakan helm Alpinestars karena kontrak DNS hanya sebagai pemasok pakaian saja di tim Pramac. DNS sendiri punya brand helm tersendiri, HEV Helmet, yang biasanya juga dipasangkan dengan pemakaian racing suit buatannya. Pada tahun 2015 hingga 2022, Miller pernah menggunakan duet mode DNS dan HEV sebelum beralih ke Alpinestars pada 2023.